Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Oktavian Hana Putri, NPM 2403-101-816, dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai infografis yang sudah saya buat untuk mata kuliah ergonomi. Gitu. Jadi yang pertama, ada infografis, judulnya Beban Kerja dan Perspektif Tenaga Kerja Transjakarta. Jadi saya mengambil dari 3 jurnal, 2 jurnal bahasa Inggris dan 1 bahasa Indonesia. Dan kebetulan saya memakai topiknya pada jurnal yang bahasa Indonesia, tetapi komponen-komponennya saya ambil dari kedua jurnal yang bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya apa sih tujuan penelitian beban kerja dan perspektif tenaga kerja pada pengemudi Transjakarta itu? Jadi tujuan yang pertama ialah mengatasi kebutuhan untuk mengubah filosofi kebijakan keselamatan. Yang kedua, membantu pekerja dan manajer dalam mengidentifikasi peluang mengurangi beban kerja. Lalu yang ketiga, memperkenalkan prosedur kerja yang mengakomodasi kemampuan semua pekerja. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan produktivitas. Seperti itu. Dan sebenarnya ini mengenai apa sih infografisnya? Jadi ini tuh mengenai pengemudi Transjakarta yang menjalani tes beban kerja dan dengan metode fisiologis, begitu. Jadi kayak gimana sih metodenya? Nah, jadi yang pertama itu metodenya ialah kita menghitung denyut jantung dari tenaga kerja dari shift 1 dan shift 2. Yang pertama shift 1 yang bekerja pada jam 6 pagi sampai 9 pagi, dan yang shift 2 jam 3 sore sampai jam setengah 8 malam. Dan masing-masing denyut jantungnya dihitung sebanyak 8 kali. Nah, lalu selanjutnya, faktor apa aja sih sebenarnya yang mendukung metode ini? Seperti itu. Jadi yang pertama ialah faktor usia. Tentu saja, pasti semakin bertambahnya usia dan perbedaan usia itu sangat berpengaruh pada denyut jantung, gitu. Nah, terus pengalaman kerja juga. Dan sebenarnya ini yang paling akurat ialah usia dan tinggi serta berat badan. Gitu. Nah, dari metode ini, kita mau ngapain lagi sih? Nah, selanjutnya kita beralih ke hasil pengamatan gitu. Nah, udah nih dihitung detak jantungnya, terus diukur berdasarkan hitungan beban kerja, dan dari 3 faktor ini kemungkinan seperti itu, dan kemudian didapat datanya seperti itu, dan diperoleh melalui grafik energi gitu. Nah, lalu kesimpulan dari si grafik ini tuh apa sih hasil analisanya gitu. Nah, jadi hasil analisa dari beban kerja menggunakan metode fisiologis ini ialah menunjukkan bahwa beban kerja maupun tingkat konsumsi energi pengemudi Transjakarta masih berada dalam level ringan.
Gitu. Namun demikian, dari uji regresi linear menggunakan metode stepwise, diketahui adanya hubungan antara usia dan tinggi badan dengan pengemudi pada shift 1 dan shift 2. Gitu. Jadi, si beban kerja pengemudi Transjakarta ini merupakan energinya masih berada pada level ringan gitu. Lalu kesimpulannya apa? Nah, kesimpulan dari hasil observasi ini ialah diambil 3 poin, yaitu mengenai denyut jantungnya, tinggi dan berat badan, dan gambaran umum dari pengemudi Transjakarta. Nah, yang pertama itu ada denyut jantung. Jadi, pekerjaan mengemudi dari tenaga kerja Transjakarta ini dapat diklasifikasikan sebagai pekerja yang ringan secara fisik. Nah, terus lalu dalam faktor tinggi dan berat badan, desain kabin pengemudi pada bis Transjakarta di koridor 9 belum nyaman dan masih perlu perbaikan untuk menyesuaikan desain kabin dengan postur pengemudi bis Transjakarta. Nah, mengemudi adalah pekerjaan yang mengombinasikan berbagai jenis beban kerja, namun yang paling dominan ialah pekerjaan mental dan dalam jumlah yang lebih kecil mencakup beban kerja visual, sehingga dapat dikatakan bahwa tuntutan fisik dalam pekerjaan mengemudi tidak sebesar tuntutan mental dan visual, seperti itu. Terima kasih sudah menyimak infografi saya. Semoga ini membantu dan memberi informasi kepada kalian semua mengenai pengemudi Transjakarta. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.